Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video yang mana ini kemarin saya dapati dari teman saya, dan karena itu sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Berhentilah saudaraku muslim. Stop saudaraku muslim. Keluarlah Anda dari sindroma kebingungan. Jangan terseret arus, ikut-ikutan mengatakan ucapan selamat hari Natal kepada orang-orang Kristen. Karena ketika Anda menyatakan selamat hari Natal kepada orang Kristen, itu artinya Anda telah menyetujui anggapan orang Kristen bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan itu sendiri. Nah teman-teman sekalian, itulah penjelasannya, dan sebenarnya saya pikir mungkin Ustadz ini lebih Arab dari orang Arab. Seperti yang teman-teman bisa perhatikan di screen, orang Arab saja mengucapkan selamat Natal ya. Tetapi bagi saya, kalau beliau mengatakan bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal, silakan saja, karena kami orang Kristen pun juga tidak menginginkan bahwa Anda harus mengucapkan selamat Natal. Nah teman-teman sekalian, bagian yang paling menarik yang mau saya tanggapi dalam bagian ini adalah terkait dengan pernyataan beliau bahwa ketika dari kalangan mereka ada yang mengatakan selamat Natal, itu sama saja mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ini perlu untuk diluruskan, sebab makna Natal itu tidak ada kaitannya dengan Yesus adalah Tuhan. Sebab sejak semula, sebelum Natal ini pun dirayakan, Yesus adalah Tuhan pada dasarnya. Tetapi mengenai makna Natal sebenarnya, ini sudah sangat jelas disampaikan oleh Alkitab di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-11, ketika para malaikat memberitahukan kepada para gembala yang mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah inilah sebenarnya merupakan makna Natal. Jadi makna Natal itu pada dasarnya tidak berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, tetapi berbicara tentang fakta bahwa Allah menjadi manusia. Makanya dalam keadaannya sebagai manusia, kita menemukan di dalam Alkitab ia disebut sebagai Yesus, yang kemudian bergelar Immanuel. Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11 ini disebut Kristus, itu juga gelar. Kenapa disebut sebagai Kristus? Dan disampaikan oleh para malaikat, hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Penggunaan kata Kristus di bagian depannya ini untuk menunjukkan penggenapan janji Allah yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Perhatikan apa yang dicatat di dalam kitab Lukas Pak Ustadz, pasal 2 ayat yang ke-11. Lebih dahulu disebutkan Kristus, lalu kemudian disebutkan Tuhan. Mengapa demikian? Ini untuk menjelaskan bahwa Natal ini tidak berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, tetapi berbicara tentang kasih Allah yang besar kepada umat manusia, yang mana Ia yang berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia yang telah hidup di dalam keberdosaan. Dan seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa akibat dari keberdosaan manusia adalah maut. Karena itulah Tuhan, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia. Nah inilah sebenarnya yang perlu untuk dikoreksi. Jadi kepada Pak Ustadz, sebelum Anda berbicara terkait dengan iman Kristen, ya bagi saya sih ketika Anda mengatakan bahwa berhentilah hai saudara-saudara seimanku untuk mengucapkan selamat Natal, ya kalau Anda menganjurkan hal yang demikian, bagi saya secara pribadi ya silakan saja, itu urusan Anda. Tetapi terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi tentang makna Natal ini perlu untuk kami koreksi, karena makna Natal tidak seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Karena makna Natal itu artinya makna dasarnya sudah disampaikan langsung oleh Alkitab di dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Nah karena itu teman-teman sekalian, seperti yang kalian tadi lihat di screen, ini ada beberapa orang Arab yang sebenarnya juga mengucapkan selamat Natal ya. Kalau bagi orang Arab mengucapkan selamat Natal itu hal yang biasa saja, tidak dalam maksud kemudian mereka percaya kepada Yesus bagaimana orang Kristen mengimaninya, tetapi mereka melihatnya sebagai bagian dari menjaga keharmonisan, sebagai bagian dari saling menghormati, sebagai bagian dari saling bersukaria atas sukaria yang dialami oleh penganut agama lain. Ya bagi saya sih, saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang demikian, karena ketika teman-teman saya yang beragama Islam pun ketika mereka merayakan hari rayanya, saya juga kadang-kadang mengucapkan. Jadi bagi saya ketika saya mengucapkan itu bukan berarti kemudian saya meyakini sebagaimana yang ia yakini, tetapi ini sebagai bagian dari saya menghormati dan juga ikut bergembira atas kegembiraan, atas sukacita yang sedang dialaminya. Bagi saya sih secara pribadi itu saja. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, ini perlu untuk saya ingatkan juga khususnya kepada teman-teman saya yang non-Kristen. Makna Natal itu jangan dibolak-balik.
makna Natal itu tidak bisa diberikan secara suka-suka karena ini berpedoman pada Alkitab. Dan sekali lagi saya sampaikan, makna Natal itu disampaikan oleh Alkitab dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Bukan suka-suka. Jadi tidak ada kaitannya dengan Yesus disebut sebagai Tuhan. Sebab sejak semula, sebelum perayaan Natal, ya. Nah, teman-teman mengenai sejarah perayaan Natalnya sudah pernah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa memperhatikannya di situ. Tapi yang paling penting adalah mengenai makna utamanya ini. Tidak ada kaitannya dengan Yesus disebut sebagai Tuhan. Tidak ada juga kaitannya Yesus disebut sebagai anak Allah. Sebab makna utamanya ini berbicara tentang kasih Allah yang besar kepada manusia, sehingga pada akhirnya ia menjadi manusia. Terlalu banyak ayat misalnya saja di dalam kitab Ulangan pasal 18 yang beberapa waktu yang lalu juga pernah dipakai. Oh, itu ayatnya bernubuat tentang Muhammad. Nah, itu teman-temannya, semoga bagian ini memberikan kita edukasi yang baik, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalipun momen Natalnya sudah lewat karena ini sudah Januari 2021, tetapi mengenai maknanya ini, dan kita juga meyakini dalam kehidupan kekristenan bahwa perayaan Natal itu tidak semata-mata pada tanggal 25 Desember. Kita bisa merayakannya setiap hari, di mana kita terus hidup di dalam kebenaran yang Allah kehendaki. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Nah, selain itu teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya juga kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mendukung channel ini. Hingga hari ini sudah mencapai 53.000 lebih subscriber. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang sering menonton, terima kasih. Bagi yang sering like, terima kasih. Bagi yang sering berkomentar, terima kasih banyak. Saya berharap kiranya apa yang kita bahas di channel ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan terlebih daripada itu melaluinya kita bersama-sama belajar agar iman kita hanya bertumbuh di dalam Tuhan Yesus saja. Dan karena itu pada kesempatan ini, bila teman-teman juga memiliki saran, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar, ataupun misalnya ada konten yang mau teman-teman rekomendasikan untuk kita bahas, teman-teman bisa menuliskannya dan nanti saya akan berusaha untuk membalasnya, mengeceknya, supaya nanti apa yang teman-teman rekomendasikan ataupun sarankan bisa kita bahas sama-sama di channel ini. Saya sedang berpikir bahwa ke depan ini saya akan coba live bersama dengan teman-teman semua. Mungkin nanti kita akan membahas beberapa topik, dan karena itu bila teman-teman dari sekarang ada usul kita mau membahas topik apa, teman-teman bisa mengusulkannya, juga bisa mempersiapkannya. Nanti teman-teman kalau mau juga bisa presentasi di channel ini. Nanti kita akan adakan live, teman-teman bisa presentasi dan kita bisa sama-sama membahas terkait dengan iman Kristen, dan juga menanggapi hal-hal yang di luar Kristen tetapi selalu punya relevansinya dengan iman Kristen, misalnya terkait dengan kesaksian para mualaf yang berbicara tentang iman Kristen, dan juga hal-hal yang lainnya yang teman-teman bisa pertimbangkan, oh ini punya relevansi untuk kita bahas karena berkaitan dengan iman Kristen. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan, bila teman-teman ada saran, bila teman-teman ada rekomendasi untuk sesuatu hal yang perlu kita bahas, teman-teman bisa menuliskannya.